Remember your train. Playboy, are you injured? Can't talk. Nggak kebayang gimana rasanya jika kita berada di posisi yang sama dengan prajurit bernama Kinney. Ketika kapten dan seniornya dihabisi oleh musuh, Kinney tetap harus menjalankan misi, di mana misi tersebut harus menyelamatkan agen CIA yang disekap di markas besar musuh. Apakah Kinney berhasil menjalankan misi tersebut? Simak videonya sampai akhir. You gotta move, man. Film dimulai dengan memperkenalkan Sersan Kinney, seorang pasukan khusus junior yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalankan misi pertamanya. Namun di saat yang lain sedang menyiapkan senjata, dia malah sibuk memilih makanan yang akan dibawa ke dalam pertempuran. Alhasil dia pun ditegur oleh atasannya yang bernama Kapten Sugar, lalu setelah itu Kapten Sugar dan timnya pun melakukan perencanaan di pesawat. Dalam misi kali ini, mereka harus menyelamatkan seorang agen CIA yang sedang menjadi mata-mata di organisasi milik Alex di Filipina. Tapi masalahnya Alex adalah seorang mafia Rusia yang pernah menjadi agen dan tentunya sangat kuat dan berkuasa, apalagi dia memiliki ratusan prajurit siap mati yang selalu menjaganya dengan ketat. Selain tim lapangan, mereka juga akan dibantu oleh Kapten Reaper, seorang pilot drone senior yang akan mengendalikan serangan dari jarak jauh. Tidak hanya itu, dia juga merupakan ahli strategi yang bisa membantu tim lapangan ketika sedang buntu. Akan tetapi, dia terlihat sangat khawatir karena istrinya sedang hamil besar dan sebentar lagi akan melahirkan. Oleh karenanya, dia nampak kesal ketika rekan-rekannya berbisik di kantor yang membuat suara teleponnya tidak terdengar jelas, padahal dia sedang menunggu kabar dari istri dan keluarganya. Di waktu yang sama, Kapten Sugar dan kawan-kawan sudah memasuki wilayah Filipina yang merupakan tempat operasi mereka. Namun lagi-lagi Kinney menunjukkan sikapnya yang tidak profesional, di mana Kinney malah sibuk mencari makanan miliknya yang terjatuh. Melihat itu, para seniornya pun hanya bisa tertawa dan geleng-geleng kepala. Tidak lama kemudian, pilot mengumumkan bahwa cuaca dan hembusan angin sudah aman, sehingga mereka bisa terjun payung dengan selamat dari ketinggian 15.000 kaki. Sebelum terjun, para senior terlihat meragukan kemampuan Kinney. Apalagi ini adalah misi lapangan pertamanya, oleh karena itu dia hanya diberi tugas untuk berkomunikasi dengan pilot drone yang tidak lain adalah Reaper. Meskipun begitu, Kapten Sugar sangat percaya kepada kemampuannya dan meyakinkan semua anggotanya bahwa semua orang memiliki peran yang sangat penting dalam misi ini. Lalu ketika semuanya sudah siap, pintu pesawat pun dibuka dan mereka pun mulai terjun satu persatu. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendarat di hutan Filipina dan mulai berjalan mendekati wilayah penyelamatan. Selain itu, Reaper dan timnya juga sudah berjaga-jaga untuk memberikan bantuan dengan 4 rudal yang telah disiapkan, dan selama misi berlangsung, Reaper akan terus berkomunikasi dengan Kinney yang akan melaporkan titik koordinat secara berkala. Kemudian, tim lapangan berjalan menyusuri hutan dengan sangat hati-hati. Tapi di tengah perjalanan, anggota senior kembali meremehkan Kinney karena pengalamannya yang sangat kurang. Bahkan dia dianggap sebagai beban di tim tersebut. Jadi mau tidak mau Kinney harus membuktikan bahwa dirinya bisa diandalkan. Tidak terasa mereka sudah semakin dekat dengan lokasi penyelamatan. Akan tetapi, ada salah satu anggota yang terlihat kecapekan. Di sisi lain, Kinney sedang dinasehati oleh anggota senior yang bernama Bishop, yang mengatakan bahwa apapun bisa terjadi dalam sebuah misi. Maka dari itu, Kinney harus siap menghadapi segala situasi yang tidak terduga. Lalu setelah berbicara cukup lama, Bishop pun mengakhiri nasihatnya dengan berkata, "Selamat datang di tanah terkutuk, di mana manusia bisa kehilangan sifat manusiawinya ketika berada di dalam peperangan." Beberapa saat kemudian, tim lapangan dihadang oleh kabut yang mengganggu pandangan mereka. Alhasil, Kinney pun meminta Reaper untuk menerawang kabut dengan drone untuk mengecek keamanan jalan. Namun sialnya, drone itu tiba-tiba error dan kameranya langsung mati saat itu juga. Hingga akhirnya, Kapten Sugar pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena waktu yang mereka punya tidak banyak. Tapi saat memasuki wilayah berkabut, timnya melihat gerakan yang sangat mencurigakan dan mereka pun mengira kalau itu adalah gerakan dari musuh. Namun ternyata
Singkat cerita, tim lapangan pun akhirnya sampai di dekat markas musuh dan tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung memantau markas dari berbagai sisi. Sementara itu, Kinney bertugas untuk mencatat titik koordinat yang akan dilaporkan kepada Reaper jika drone-nya sudah diperbaiki. Lalu tidak berselang lama, Alex akhirnya keluar dari markasnya. Di sisi lain, Reaper terlihat sedang khawatir karena drone-nya belum selesai diperbaiki. Selain itu, dia juga nampak kesal kepada rekan-rekannya yang masih saja berisik, sehingga suara teleponnya tidak terdengar, padahal dia sedang menunggu kabar dari istrinya. Bersamaan dengan itu, tim lapangan melihat beberapa mobil yang masuk ke wilayah musuh, dan ternyata mereka adalah kelompok Abu Sayyaf, sebuah organisasi teroris asal Filipina yang menyalahgunakan agama demi memperluas wilayah kekuasaan. Selain memberontak dan membunuh, mereka juga seringkali menyandera orang asing. Kelompok ini dipimpin oleh Samidi, yang dikenal sebagai pimpinan teroris paling bengis di wilayah Asia Pasifik. Melihat kedatangannya Kinney, langsung melaporkan titik koordinat kepada Reaper yang sudah berhasil memperbaiki drone-nya. Di sisi lain, Bishop menduga kalau Samidi akan melakukan jual beli senjata dari Alex untuk memperluas wilayahnya. Tapi saat Alex sedang lengah tiba-tiba, melihat itu, Kapten Sugar dan timnya pun tidak tinggal diam, karena Samidi telah membunuh orang sipil dan hendak menculik seorang bocil. Alhasil, Kinney langsung meminta Reaper untuk menembakkan rudal kepada para teroris, dan inilah yang terjadi. Setelah menembakkan rudal, tim lapangan bersiap untuk masuk ke markas Alex dan menyelesaikan misi mereka. Namun sialnya Kinney baru sadar kalau dia sedang berada di sebuah lorong. Dan lebih sialnya lagi, muncul komplotan teroris yang keluar dari lorong tersebut. Kapten Sugar pun menyuruhnya untuk tidak bergerak. Lalu setelahnya dia memberi komando pada salah satu anak buahnya untuk membantai semua teroris yang berada di sana. Namun sialnya alat komunikasi mereka terputus dan anak buah Samidi terus berdatangan. Tidak hanya itu, mereka juga menembakkan senjata khusus sampai membuat Kinney dan yang lain kewalahan. Sampai akhirnya ada salah satu anggota yang tertembak dari misi ini. Situasi pun menjadi semakin menegangkan karena bala bantuan teroris menggempur mereka habis-habisan dan Kapten Sugar pun menyuruh Reaper untuk menembakkan rudal sekali lagi. Tapi walaupun berhasil menghabisi musuh Kapten Sugar dan Bishop, tidak bisa menghindari serangan bazooka yang akhirnya menewaskan mereka saat itu juga. Melihat itu, Kinney terlihat sangat panik karena dia adalah satu-satunya anggota yang masih hidup. Mendengar itu, Reaper pun langsung menyiapkan helikopter untuk menjemput Kinney. Namun saat helikopternya sudah pergi, Kinney sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Rupanya dia masih belum berani berdiri karena para teroris masih berada di sekitarnya, padahal Reaper sudah memastikan kalau tempat itu sudah aman. Sebagai senior, dia pun berusaha menguatkan Kinney dengan mengatakan bahwa dia adalah prajurit yang kuat dan bisa menyelamatkan dirinya dari situasi tersebut. Akhirnya Kinney pun bisa bangkit lagi dan berjalan menuju titik evakuasi yang jaraknya sekitar 5 km dari lokasinya saat ini. Tapi saat melewati sungai kecil, dia mendengar suara mobil yang sangat mencurigakan. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung meminta Reaper untuk melihat dari drone siapa saja yang ada di dalam mobil tersebut. Reaper pun mengatakan kalau mereka adalah anak buah Samidi, jadi mau tidak mau Kinney harus bersembunyi secepat mungkin. Namun saat bersembunyi di bawah akar pohon tumbang, dia melihat ada 2 teroris yang menunggangi kuda dan sialnya mereka membawa anjing pelacak. Melihat itu, Reaper pun meminta Kinney untuk tenang dan tidak membuat gerakan apapun karena anjing pelacak itu sangat sensitif terhadap ancaman. Dan berkat bantuan Reaper, akhirnya anjing itu pun pergi meninggalkan Kinney. Lalu setelah para musuh pergi, Reaper menyuruh Kinney untuk melanjutkan perjalanan ke arah utara. Demi menghilangkan rasa takut, kini Reaper pun mengajaknya berbincang tentang kampung halamannya, dan ternyata mereka sama-sama berasal dari tempat yang sama. Tapi sayangnya, Kinney sudah jarang pulang kampung, karena ayahnya sudah meninggal dunia. Mendengar cerita itu, Reaper pun turut berduka cita, dan langsung mengubah topik pembicaraan agar Kinney tidak bersedih.
Di sini Reaper menceritakan tentang pertemuan pertamanya dengan mantan istri ketika dia sedang bertugas, dan pada saat itu dia dan mantan istrinya sangat menyukai nasi. Akan tetapi istrinya yang sekarang tidak suka dengan makanan tersebut karena dia adalah seorang herbivore. Gara-gara serangan itu, tim penyelamat terpaksa kembali ke pos militer karena risikonya terlalu besar. Jika ikut bertempur, mau tidak mau, Kinney harus melawan mereka sendirian. Sementara itu, Reaper kembali menembakkan rudal agar Kinney punya celah untuk menyerang. Setelah aman dari serangan, Kinney langsung berkomunikasi dengan Reaper dan langsung menanyakan titik evakuasi yang lain. Tapi kali ini dia harus berjalan nanjak karena titiknya berada di balik bukit. Di tengah perjalanan, Reaper kembali mengajaknya untuk berbincang, dan di sini dia bercerita tentang masa lalunya saat dia mendaftar sebagai pilot tempur, akan tetapi dia ditolak gara-gara orang dalam, alhasil Reaper pun terpaksa menjadi pilot drone yang mengoperasikan pesawat dari kantor. Kinney merasa kasihan dengan hal tersebut, tapi karena terlalu fokus dengan cerita Reaper, dia pun terjatuh dan beruntung dia terjatuh ke sungai sehingga tidak terluka parah. Namun sayang sekali senjatanya tersangkut di akar pohon dan lebih sialnya lagi ada 2 orang teroris yang mendekat ke arahnya. Mau tidak mau Kinney terpaksa melawan mereka dengan sebuah pistol. Meskipun berhasil mengelabui musuh, tapi Kinney melakukan sebuah kesalahan besar karena dia keluar dari persembunyian di saat kedua teroris itu belum pergi jauh, hingga akhirnya dia pun tertangkap. Akibatnya komunikasi pun menjadi terputus dan Reaper tidak bisa melacaknya melalui drone. Alhasil dia pun meminta izin kepada atasannya untuk tetap melanjutkan misi karena dia ingin menyelamatkan Kinney. Padahal dia seharusnya sudah bisa pulang dan menemani istrinya di rumah sakit. Tidak lama kemudian Kinney terbangun dari pingsannya dalam kondisi tangan dan kaki yang terikat. Tidak hanya itu, dia juga disiksa habis-habisan oleh anak buah Samidi. Di waktu yang bersamaan, Reaper dan asistennya terlihat sedang melacak lokasi Kinney. Akan tetapi mereka menemukan 2 titik yang berjauhan di mana satu titik berada di timur dan satu titik lainnya berada di selatan. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pria misterius yang mendatangi pos teroris di tengah hutan. Dan tidak disangka-sangka ternyata orang itu adalah Kapten Sugar, yang sebelumnya dikira sudah mati. Di sini dia dihadang oleh 2 orang teroris, tapi dengan brutalnya dia langsung menghabisi mereka tanpa ampun. Setelah itu dia masuk ke dalam pos tersebut untuk menyelamatkan Kinney yang sedang disekap. Kapten Sugar lalu menjelaskan bahwa dia dan Bishop berhasil selamat dari serangan teroris. Namun sayangnya Bishop tertangkap oleh anak buah Samidi dan dibawa ke suatu tempat. Oleh karena itu dia ingin mengajak Kinney untuk menyelamatkan Bishop bersama-sama. Tapi sebelum pergi mereka berdua mencuri semua senjata yang ada di pos tersebut. Di tengah perjalanan Kinney menunjukkan skill yang tidak dimiliki oleh tentara lain. Dan skill tersebut adalah memancing sinyal komunikasi menggunakan sebuah baterai dan botol aqua. Awalnya Kapten Sugar terlihat meragukannya, namun tak disangka-sangka Kinney berhasil menghubungi Reaper dengan cara tersebut. Di sini Reaper menyuruhnya untuk kembali ke markas Alex karena agen CIA yang mereka cari sudah ditemukan. Akan tetapi, Kinney ingin mengikuti rencana Kapten Sugar untuk menyelamatkan Bishop terlebih dahulu. Tidak lama kemudian mereka berdua memantau markas Alex yang kini sekarang sudah dikuasai oleh komplotan Samidi. Lalu sambil mengawasi keadaan sekitar, mereka juga membuat strategi penyelamatan Bishop yang mungkin sedang disekap di markas tersebut. Karena hanya mereka berdua kini menyarankan untuk menyerang secara diam-diam lalu dibantu oleh drone yang dikendalikan oleh Reaper. Nantinya Reaper harus menyerang 3 titik sentral di markas tersebut agar mereka berdua memiliki celah dan waktu untuk menembus markas musuh. Mendengar strateginya, Kapten Sugar pun langsung memuji Kinney dan merasa bangga bisa punya anggota yang paham tentang strategi gerilya. Padahal dari awal Kinney selalu diremehkan oleh anggota lain, tapi nyatanya dia bisa bertahan sampai sejauh ini. Tapi saat Reaper sedang menyiapkan drone-nya,
dia tiba-tiba disuruh berhenti oleh atasannya dan akan digantikan oleh pilot drone yang baru. Reaper pun tidak terima karena misi ini ditugaskan kepadanya. Dan sebagai tim yang menjalankan tugas itu, dia tidak akan membiarkan ada anggota lapangan yang tumbang lagi. Akan tetapi, atasannya tidak mau mendengarkan alasannya dan dia pun terpaksa keluar dari ruangan tersebut. Di waktu yang bersamaan, Kapten Sugar menyebutkan beberapa kode darurat kepada Kinney yang bisa digunakan ketika terdesak. Setelahnya mereka langsung masuk ke wilayah markas secara diam-diam, akan tetapi mereka harus menghabisi para penjaga secepat mungkin sebelum pilot drone menembakkan rudal. Berkat kerjasama yang luar biasa, mereka berdua mampu menghabisi semua anak buah Samidi dengan sangat brutal. Mereka berdua lalu dimasukkan ke dalam sebuah penjara yang gelap, kemudian dikeroyok habis-habisan sampai mereka tidak bisa melawan lagi. Tidak lama setelahnya mereka melihat Bishop yang juga dikurung di penjara yang sama. Kinney pun mengancam anak buah Samidi dan mengatakan kalau tentara Amerika akan menembakkan rudal ke tempat tersebut jika mereka tidak mau mengeluarkan dia dan timnya. Akan tetapi mereka tidak percaya dengan omongan Kinney karena dia tidak mungkin menghubungi pilot drone tanpa alat komunikasi. Tapi setelah itu Kapten Sugar tiba-tiba diseret oleh para pasukan musuh ke hadapan Samidi. Kemudian pemimpin teroris itu mengeluarkan senjata dan hal tersebut kini pun sangat terpukul karena Kapten Sugar adalah orang yang selalu percaya kepada Ni, bahkan ketika orang lain meremehkan kemampuannya. Dan saat dia meratapi kematian sang kapten, anak buah Samidi tiba-tiba mengeluarkannya dari kurungan untuk diinterogasi. Kinney lalu dihajar habis-habisan sampai tubuhnya terluka parah dan ketika sudah babak belur, dia dibawa ke hadapan Samidi. Kemudian Samidi bercerita tentang sejarah penjara tersebut yang dibuat oleh tentara Jepang saat mereka menjajah Filipina. Namun setelahnya tempat itu dibiarkan kosong oleh pemerintah setempat, hingga akhirnya kelompok Abu Sayyaf menempatinya pada tahun 1991. Samidi lalu mengatakan kalau tempat itu bisa saja jadi tempat kematian Kinney. Akan tetapi, Kinney malah berani mengancam dan mengatakan bahwa timnya akan menembakkan rudal ke penjara tersebut. Mendengar hal tersebut, Samidi pun marah dan langsung menghajarnya. Dia lalu bertanya, apakah Kinney masih memiliki rekan tim yang ada di lapangan dan ia menjawabnya dengan jujur bahwa rekannya tinggal tersisa satu orang yang tidak lain adalah Bishop. Karena tidak puas dengan jawabannya, Samidi pun menyuruh anak buahnya untuk menenggelamkan Kinney dalam air. Di waktu yang sama, pilot drone yang menggantikan Reaper tidak bisa menghubungi Kinney, sehingga dia memutuskan untuk menghancurkan penjara milik Samedi sesuai dengan rencana sebelumnya. Lalu dalam hitungan detik rudal pun dilepaskan dan untungnya Kinney saat kejadian masih berada di dalam air sehingga ia tidak terkena ledakan tersebut. Dia lalu bangkit dan langsung mencari Bishop, namun tidak lama kemudian dia melihat ada seorang tahanan gondrong di dalam sel dan ternyata dia adalah agen CIA yang selama ini dicari-cari. Kinney membantunya keluar dari sel lalu mencari Bishop bersama-sama. Akan tetapi mereka dihadang oleh Samidi yang nampak tidak sabar ingin menghabisi Kinney, namun tidak disangka-sangka. Melihat itu Bisaso pun terkejut bukan main, karena anggota yang pernah dia remehkan bisa menghabisi pimpinan teroriris sekelas Samidi. Lalu tanpa membuang waktu lagi, Kinney langsung mengambil radio komunikasi dan berusaha menghubungi markas untuk membatalkan serangan berikutnya. Karena kalau dibiarkan begitu saja, mereka bisa terbunuh di dalam penjara tersebut. Tapi sialnya semua orang yang ada di markas malah asik nonton pertandingan basket. Beruntung ada salah satu tentara yang mengangkat teleponnya dan memberikan nomor telepon Reaper. Lalu dengan sinyal yang sangat buruk, Kinney mengirimkan pesan suara kepadanya. Mendengar pesan itu, Reaper pun bergegas ke markas dan langsung menghentikan serangan rudal tersebut. Berkat bantuan Reaper, Kinney dan kawan-kawan pun berhasil keluar dengan selamat. Ia lantas melambaikan tangannya ke arah drone untuk berterima kasih kepada Reaper yang telah menyelamatkan nyawanya. Lalu tidak berselang lama, Reaper mengirimkan tim evakuasi dan tim medis untuk mengobati luka mereka.
Sementara itu dia terlihat sangat marah kepada rekan-rekannya yang memilih untuk menonton pertandingan basket di saat tim lapangan sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Bahkan Reaper berani memarahi atasannya yang ikut-ikutan nonton, sedangkan dia rela mengorbankan waktunya untuk misi ini, meskipun istrinya sedang hamil besar. Karena kemarahannya sudah tidak bisa ditahan lagi, Reaper pun langsung menghancurkan TV yang ada di markas tersebut. Bersamaan dengan itu, Bishop terlihat sangat bangga kepada Kinney, orang yang pernah dia remehkan, tapi justru menjadi penyelamat hidupnya. Di akhir film, Reaper dihampiri oleh asistennya yang akan segera menikah. Tapi karena hidup sebatang kara, dia pun meminta Reaper untuk menjadi wali nikah dan menggantikan mendiang ayahnya. Dan dengan senang hati, Reaper langsung menerima permintaan tersebut yang membuat asistennya terharu. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Salah satu hal yang bisa kita petik dari film ini, tidak ada yang tidak mungkin selagi kita sudah berusaha. Seperti Kinney yang awalnya banyak diremehkan, ujung-ujungnya dia bisa membuktikan kepada semuanya kalau dirinya mampu menjalankan misi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya.